Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerajaan Majapahit, salah satu kerajaan terbesar dalam sejarah Nusantara. Namun, tahukah kamu bahwa mereka juga memiliki sistem ekonomi yang maju dan menggunakan mata uang sendiri? Kemungkinan perkembangan mata uang sekitar abad ke-11 M hingga abad ke-14 M. Majapahit memiliki alat tukar yang mencerminkan kekuatan ekonominya. Berikut mata uang yang digunakan di zaman kerajaan Mojopahit. Mata uang gobok. Gobok yang juga disebut sebagai uang picis ini bisa bergambar motif lain seperti ular, burung, ayam, perahu, dan bendera. Bentuk uang gobok bulat tak rata dengan lubang berbentuk segi empat. Jika dilihat dari fisiknya, uang keluaran Majapahit ini mengadopsi keping uang dari Cina. Di era Majapahit, selain sebagai alat tukar, uang gobok ini banyak dipakai untuk pembayaran pajak. Tebal uang gobok sekitar 2 hingga 6 mm, diameter 29 hingga 86 mm, dan berat antara 16-213 gram. Di gambar bagian depan, terdapat relief berupa gambar wayang, alat-alat persenjataan berbentuk cakra, dan pohon beringin. Sementara di bagian belakang, uang standar Majapahit ini memiliki gambar belakang berupa relief pohon, peralatan berbentuk senjata dan berbentuk sesaji. Uang gobok dicetak melalui proses metalurgi. Campuran bahan tembaga dilelehkan di atas api dengan suhu lebih dari 1000 derajat yang lantas dituang ke dalam cetakan. Bahkan, desain uang gobok disebut meniru uang kepeng produksi Cina. Uang gobok era Majapahit banyak diproduksi di daerah pesisir pantai utara Jawa, seperti wilayah Surabaya, Gresik, Lamongan, hingga Tuban. Hanya sejauh ini para peneliti belum menemukan temuan artefak peninggalan proses produksi uang koin kuno tersebut. Mata uang kepeng. Mata uang kepeng lebih kecil daripada uang kebo, dan pada uang kepeng tertulis aksara Cina sesuai dinasti atau kerajaan yang berkuasa saat itu. Uang kepeng, juga dikenal sebagai pis bolong di Bali, adalah koin logam berbentuk bulat dengan lubang di tengahnya yang berasal dari Cina dan pernah menjadi alat pembayaran yang sah di Nusantara, termasuk Bali dan kerajaan Majapahit. Uang kepeng dibawa masuk oleh pedagang Cina, dan kemudian digunakan dalam perdagangan serta menjadi bagian dari sistem keuangan kerajaan-kerajaan di Nusantara. Seiring waktu, uang kepeng tidak lagi menjadi alat tukar resmi, tetapi tetap digunakan dalam berbagai upacara keagamaan dan seni, terutama di Bali. Uang koin MA. Uang koin MA memiliki ukuran paling mini dibanding lainnya. Bentuknya seperti kancing baju atau bahkan bulir jagung dengan diameter sekitar 1 cm. Uang koin MA diproduksi dengan bahan logam mulia seperti emas maupun perak. Disebut uang MA karena ada tulisan aksara Dewanagari, India, di sisi koinnya yang berbunyi MA. Bisa dibilang, komposisi dari emas maupun perak tersebut membuat warna-warna koin MA relatif lebih cerah ketimbang uang koin lainnya. Sebab, uang koin kepeng dan gobok yang menggunakan bahan campuran tembaga memiliki warna yang cenderung gelap. Uang MA itu masuk ke Jawa sekitar awal abad 13 atau bahkan sebelumnya, sebagai alat tukar perdagangan masyarakat pribumi dengan saudagar dari Cina maupun India. Jadi bisa dibilang mata uang sudah digunakan pada masa awal Majapahit berdiri. Uang koin emas serupa dinar. Koin emas sudah digunakan 200 tahun sebelum kerajaan Majapahit. Pada koin emas era Majapahit ada yang bertuliskan potongan kalimat syahadat, La ilaha illallahu, dan Muhammadar Rasulullah. Sehingga ada indikasi koin emas dinar yang ada di Nusantara dan digunakan karena datangnya para pedagang dari bangsa Arab. Majapahit tidak memproduksi koin emas tersebut, dan hanya meneruskan sebagai pengguna. Mata uang Majapahit waktu itu ada dinar dengan 4,4 gram 24 karat. Artinya, mata uang Majapahit tetap menggunakan standar dinar internasional. Sayangnya, semakin lama orang-orang susah mencari koin emas. Hal ini sesuai dengan teori umum. Jika sebuah benda banyak diminta, maka produksinya akan semakin jarang dan nilainya semakin tinggi. Di sisi lain, ditemukan fungsi lain dari emas selain untuk mata uang transaksi. Emas juga digunakan untuk perhiasan. Ditemukannya fungsi lain emas ini membuat pergeseran emas sebagai alat transaksi.
Mata uang Majapahit digunakan dalam perdagangan rempah, beras, kain, dan bahkan untuk transaksi antar pulau. Sistem ekonominya pun tidak hanya berbasis barter, tapi juga sudah mengenal konsep moneter. Ini membuktikan bahwa Majapahit bukan hanya adidaya militer dan politik, tapi juga pusat ekonomi maritim yang maju. Jadi bisa dibilang mata uang sudah digunakan pada masa awal Majapahit berdiri. Peredaran sejumlah uang koin kuno tersebut terus digunakan masyarakat sebagai alat tukar yang sah bahkan hingga kerajaan Majapahit runtuh di abad ke-15. Penggunaan mata uang mulai bergeser pada abad ke-16-17 saat penjelajahan Eropa masuk ke wilayah Nusantara untuk mengakhiri perdagangan. Saat itu muncul mata uang yang dibawa pedagang Eropa seperti Portugis, Spanyol, ataupun Belanda. Majapahit bukan sekadar legenda. Ia adalah kenyataan sejarah, yang bahkan dalam urusan ekonomi dan keuangan, sudah jauh melampaui zamannya. Sekian dari sisa peradaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.